Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fenty Mesaroh, CGP Angkatan 10 dari Kota Tangerang Selatan. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan Ibu Seha Nabila. Beliau adalah guru IPA di SMP 14 Kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum Bu Bella. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Bella? Alhamdulillah baik. Bu Fenty sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah Bu Bella, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi. Nanti saya juga akan mengamati jalannya proses pembelajaran di kelas Ibu atau melakukan proses supervisi kelas ya Bu ya. Adapun tujuan supervisi kelas yang nanti kita akan adakan adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Nah, untuk percakapan pro-observasi ini tujuannya adalah sebagai persiapan awal supaya Ibu nanti bisa lebih percaya diri pada saat melakukan pembelajaran di kelas Bu, supaya Ibu bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswa. Gitu ya Bu. Oke. Sebelum itu Bu Bella, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Bu Bella. Yang pertama Bu, nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai apa aja? Kalau berdasarkan LPP yang sudah saya buat, tujuan pembelajaran itu ada 3 ya. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu sel. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis sel. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan mengenai spesialisasi sel. Oh baik, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu. Nah berikutnya nih Bu, kira-kira Bu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai Bu? Area apa aja Bu yang akan dicapai pada saat pembelajaran nanti? Kalau area yang ingin saya capai, yang pertama itu ada aspek kognitifnya. Dari aspek kognitif ini diharapkan peserta didik dapat memahami mengenai sel, apa itu sel, jenis-jenisnya, dan spesialisasi selnya. Yang kedua ada aspek afektif. Dari aspek afektif ini diharapkan peserta didik dapat lebih meningkatkan kemampuan sosialnya ya, dengan melalui metode diskusi dan presentasi. Dan yang terakhir ada aspek psikomotorik. Dari aspek ini diharapkan peserta didik dapat lebih mengembangkan kreativitasnya dengan penugasan yang akan saya berikan berupa membuat model sel. Oh, jadi udah lengkap ya Bu Bella ya. Ada 3 area pengembangan yang akan Ibu capai, meliputi aspek kognitif, kemudian tadi afektif dan psikomotor. Baik Bu Bella, saya ingin mendengar nih Bu, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti di kelas seperti apa Bu? Mulai dari strategi pembelajarannya, model pembelajaran, dan metode pembelajarannya. Kalau untuk strategi pembelajarannya, karena kita kan sekarang udah kurikulum merdeka ya, di mana pembelajaran itu diharapkan sudah berdiferensiasi. Oleh karena itu, pembelajaran besok juga saya akan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan model problem based learning, dan metodenya itu ada diskusi, presentasi, ceramah, dan juga penjelasan. Baik, berarti lengkap ya Bu ya. Udah lengkap banget nih. Nah, media pembelajaran yang akan Ibu gunakan apa aja Bu? Medianya karena kan udah berdiferensiasi ya, jadi disesuaikan dengan peserta didiknya kan. Jadi saya akan menyiapkan artikel mengenai sel, terus lembar kerja peserta didik atau LKPD, video mengenai sel, laptop, dan model sel. Wah, keren nih Bu Bella. Medianya udah sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah kira-kira kapan Bu menerapkan pembelajaran tersebut di kelasnya? Kelas berapa, hari apa, jam keberapa Bu kira-kira? Untuk penerapannya saya akan melaksanakan di hari Jumat, kelas 83 di jam ke-4 dan ke-5. Baik, nanti saya akan datang ke kelas Ibu ya Bu Iya, pada bisa. saat pembelajaran. Nanti setelah saya melihat proses observasi besok ini, kita juga akan mengadakan percakapan pasca observasi yang juga akan didampingi oleh pengajar praktik. Sebelum saya akhiri Bu Bella, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pra-observasi ini Bu? Dari percakapan ini saya merasa lebih yakin gitu ya dengan strategi dan model yang saya pilih untuk kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Dimana pembelajaran ini diharapkan kan lebih berpusat ke peserta didik dengan sesuai minat dan bakatnya masing-masing ya. Bella jadi lebih percaya diri. Iya. Baik Bu,
Terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk percakapan pra-observasi ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi Bu di acara observasinya, kegiatan observasi. Nah setelah itu juga ada kegiatan percakapan pasca observasi. Ya, sampai ketemu nanti Bu Bella, mudah-mudahan lancar rancangan pembelajarannya ya Bu Bella ya. Terima kasih. Demikian percakapan pra-observasi yang kami lakukan. Sampai bertemu lagi dengan saya di kegiatan observasi dan pasca observasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi siap. Siap rapi. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Suara ibu kedengaran nggak sampai belakang? Kalau misalnya kurang kencang, kalian bilang ke ibu ya. Oke, hari ini semuanya masuk nggak nak? Siapa yang nggak masuk? Syaira. Kenapa Syaira? Sakit. Oh ya udah, kalau gitu kita sama-sama doakan Syaira. Semoga Syaira bisa segera sembuh dan kembali beraktivitas belajar bersama kita ya. Kalian udah siap belajar belum hari ini? Nih, tadi kan pelajaran pertama kalian habis senam ya? Capek nggak? Capek. Udah minum belum? Ya, kalau dimakan? Ya udah, nanti kita tunggu istirahat dulu ya. Karena habis olahraga kan mungkin masih capek gerak dikit ya. Kita sedikit main games buat biar lebih konsentrasi penuh ya. Coba itu dari ibu itu sama dengan, kalau 4 sama dengan 5, 5 sama dengan 4, 6 sama dengan 7. Salah. Ada yang tahu? Kalau tahu boleh jawab. Berapa? Salah. Berapa? 6 sama dengan 3. Salah. Berapa? 6 sama dengan 4. Udah tahu nih? Kalau 7 sama dengan 5, 8 sama dengan 7, 9 sama dengan berapa? 7. Salah. Berapa? Salah. 6. Salah. 8. Berapa tadi? Tadi kayaknya ada bilang salah. 9 sama dengan? Salah. 8. 9 sama dengan 8. Ada yang tahu belum? Lagi nih, sekali lagi ya. Kalau 1 sama dengan 4, 2 sama dengan 3, 3 sama dengan 4. Ada yang tahu belum? Udah, sekali lagi ya, terakhir ya, terakhir. Kalau 10 sama dengan 7, 11 juga sama dengan 7, 12 sama dengan 10. 10. Apa coba yang udah tahu ya, udah tahu apa? Apanya? Harus pakai sama dengan. Bukan. Belum tahu dong. Belum tahu dong. Tahu apa nggak nih? Jadi yang sama dengan itu jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya lah. Jangan 1 sama dengan 4. 1. Tadi padahal udah ada ngomong itu gimana tuh ceritanya? Ada berhadiah ya? Ya udah, karena udah lumayan semangat ya. Kita langsung mulai aja ya pembelajaran hari ini. Kan duduknya udah sesuai kelompok kan? Kelompok-kelompok yang belajarnya audiovisual, belajarnya
Hari ini kita akan mempelajari mengenai sel di bab awal ini ya, pengenalan sel. Nah, dari pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian bisa mengetahui apa sih sel itu, yang dimaksud dengan sel itu apa, terus jenis-jenisnya ada apa aja, kemudian apa yang dimaksud dengan spesialisasi sel nanti dipelajarin ya. Terus dari pembelajaran ini juga, Ibu berharap pengetahuan kalian mengenai sel bisa kalian pahami, terus kalian bisa lebih bersosialisasi lagi lewat diskusi dan presentasi. Oke, yaudah kita langsung aja ya. Pertama-tama kita belajar sesuai dengan kelompoknya. Nanti kemudian akan Ibu bagikan lembar kerja yang harus kalian kerjakan dengan diskusi bersama teman kelompoknya. Kemudian kalau sudah kalian kerjakan, kalian bisa presentasi di depan ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Ini sel. Ini sel membran. Ini mitokondria. Ini kan? Ini ya. Sel tumbuhan kan? Ini sel tumbuhan, ini sel Sel hewan. Oh, ini apa? Ini sel tumbuhan. Ini kok sih banget ya? Mulai. Yaitu pengenalan sel. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya, klik loncengnya, like video-videonya, dan share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama di channel ini. Coba kalian bayangkan tubuh manusia tersusun atas kotak-kotak kecil yang menyusunnya. Kotak-kotak kecil itulah yang kita sebut dengan sel. Apa sih sebetulnya sel itu? Sel adalah unit terkecil yang menyusun makhluk hidup. Maka jika digambarkan manusia tersusun atas kotak-kotak hijau kecil itulah yang disebut sel. Ada beberapa teori mengenai sel yang ditemukan oleh para ilmuwan. Di antaranya, seluruh makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi dikatakan makhluk hidup apabila ia tersusun atas sel-sel. Teori yang berikutnya, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Jadi, setiap sel memiliki struktur dasar makhluk hidup dan melakukan fungsi dasar dari makhluk hidup. Teori yang berikutnya, setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya, setiap sel akan bereproduksi untuk menghasilkan sel anakannya. Ini loh, sel baru dinding sel. Ini yang kita kanan ini makanya nengok mitokondria. Ini sitoplasma yang biru. Ungunya nukleus. Ini nukleus. Spesialisasi sel pada rambut akar memudahkan tanaman menyerap air. Ada pula spesialisasi pada sel-sel penyusun stomata yang memudahkan sel-sel penjaga untuk membuka dan menutup pada saat keluar masuk gas karbon dioksida dan oksigen. Sementara pada sel hewan dan manusia terjadi spesialisasi pada sel darah merah. Sel darah merah tidak memiliki nukleus dan berbentuk pimpin karena fungsinya adalah untuk mengikat oksigen.
Lalu ada pula spesialisasi pada sel syaraf, di mana sel syaraf memiliki bentuk yang memanjang karena fungsinya menghantarkan informasi dari indera ke otak atau dari otak ke otot. Oke adik-adik, materi mengenai pengenalan sel sudah selesai kita bahas. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat belajarnya dan tetap belajar bersama Sigma Smart tadi, karena belajar bisa dari mana aja. Pengenalan sel sudah selesai. Coba mempelajari mengenai sel kan, yang bagian membaca, yang menatap video kan. Nah sekarang ibu tanya nih, sel itu kira-kira apa sih nak? Apa yang dimaksud dengan sel? Oke, bagian terkecil yang menyusun makhluk hidup. Ada yang mau nambahin lagi nggak? Ya? Sel adalah makhluk hidup. Sel adalah makhluk hidup. Boleh. Ada lagi yang mau nambahkan? Oke, bener ya. Udah kalau teman kalian bilang, sel itu bagian terkecil yang ada di makhluk hidup. Berarti cluenya kan makhluk hidup ya. Berarti sel itu cuma ada di makhluk hidup. Berarti kalau benda mati bagaimana? Ada nggak sel kira-kira? Nggak ada. Nah, kalau makhluk hidup itu adanya apa aja sih, Nak? Makhluk hidup apa aja? Coba ingat-ingat pelajaran kelas 7, klasifikasi makhluk hidup. Ada apa aja? Hewan atau kingdom animalia. Terus tumbuhan pantai, terus fungi, terus protista dan monera. Udah lupa ya, pelajaran dulu ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita sama-sama mengingat ya. Nah sekarang tadi itu sel bagian terkecil makhluk hidup. Terus kalau sel itu jenisnya ada berapa? Dua. Ada apa aja? Uniseluler sama multiseluler. Bedanya apa tuh? Uniseluler sama multiseluler. Angkat tangan dulu nak. Boleh aja dulu ya. Yang seluler ada di bagian tubuh manusia, sedangkan kalau uniseluler ada di bagian bakteri. Oke, kalau kata teman kalian multiseluler itu adanya di bagian tubuh manusia. Kalau uniseluler adanya di bakteri. Oke, tadi kamu nak apa? Ya, uniseluler sesuai dengan kalimatnya ya. Uni berarti satu. Uniseluler artinya selnya cuma ada satu. Kalau multiseluler dari kata multi berarti selnya itu ada banyak. Nah, letaknya di mana? Kalau uniseluler biasanya ada pada bakteri. Kalau multiseluler adanya pada tumbuhan dan hewan. Oke, sekarang di sini ibu punya lembar kerja. Jadi kalian kerjakan secara berkelompok ya. Kalau semisal ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan ke ibu. Penelitian dasar. Pada saat penelitian dasar ini, peneliti menelusuri mekanisme potensial berdasarkan ilmu yang biasa dipakai, sains dan biomedikal. Dalam penelitian dasar ini hanya fokus meneliti virus, sel-sel yang terkait virus tersebut, dan sel-sel yang diinfeksi virus ini, dan diperbanyak. Tujuannya untuk melihat sel-sel yang diperbanyak bagaimana Berarti bisa ya. Oke, udah lanjutin diskusinya ya.
Apa yang dimaksud dengan seluruh sel fungsinya datang dari sel inti. Maksudnya adalah sel yang ada merupakan hasil gugatan sel inti. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Uranus ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kenalkan, nama saya Muhammad. Perkenalkan nama saya Tarfaria Sudarsono. Perkenalkan nama saya Maria Salatif. Perkenalkan nama saya Nandana Ginti Maudra. Kami akan proses kewenangan daftar. Kita dapat menciptakan vaksin. Tentukan 3 variabel. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Sekian dan terima kasih dari kelompok Merkurius. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.